Polemik seputar Tom Lembong yang belakangan menjadi sorotan publik bukanlah sekadar kasus personal atau administratif biasa. Ini adalah simpul rumit yang secara tak langsung menguap potensi ketegangan di lingkaran kekuasaan dan menelisik dinamika hubungan antara sosoknya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, kejelasan kasus yang melilitnya masih simpang siur, namun desas-desus dan berbagai interpretasi politik tak henti berputar, menciptakan bara dalam sekam yang patut dicermati. Tom Lembong bukanlah figur baru dalam panggung politik dan ekonomi Indonesia. Ia adalah mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di era pemerintahan Jokowi. Selama menjabat, ia dikenal sebagai sosok yang cakap, memiliki jaringan internasional luas, dan kerap menjadi representasi wajah modern Indonesia di kancah global. Rekam jejaknya yang mumpuni inilah yang membuat setiap isu yang melingkupinya menjadi magnet perhatian, apalagi jika dikaitkan dengan figur sentral seperti mantan presiden. Ketiadaan informasi yang transparan dan rinci mengenai substansi kasus Tom Lembong inilah yang justru menjadi lahan subur bagi spekulasi. Apakah ini murni masalah hukum atau administrasi? Atau jangan-jangan ini adalah manuver politik untuk membungkam suara-suara tertentu atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu? Dalam iklim politik pasca pemilu yang masih dinamis, setiap gerak-gerik tokoh publik, terutama yang pernah dekat dengan kekuasaan, akan selalu dibaca dengan kacamata politis. Hubungan Tom Lembong dengan Joko Widodo sendiri memiliki jejak panjang, dimulai ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Lembong adalah salah satu nama yang dipercaya dan diandalkan Jokowi, khususnya dalam urusan ekonomi dan investasi. Keterlibatan Lembong dalam tim sukses pasangan calon tertentu di pemilu 2024 yang berbeda arah dengan preferensi politik Joko Widodo belakangan, disinyalir menjadi titik balik yang memicu kasus ini mencuat ke permukaan. Ini memunculkan pertanyaan kritis tentang loyalitas dan harga yang harus dibayar dalam politik. Apakah dukungan terhadap pandangan yang berbeda dalam arena demokrasi bisa berujung pada konsekuensi hukum atau tekanan politik? Jika demikian, ini adalah presiden buruk bagi iklim demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi seharusnya dijunjung tinggi tanpa ketakutan akan intimidasi atau kriminalisasi. Mantan Presiden Joko Widodo, meskipun kini tidak lagi aktif dalam pemerintahan harian, tetaplah sosok berpengaruh besar. Bayang-bayang kekuasaannya masih sangat terasa, dan sinyal-sinyal dari lingkarannya seringkali diinterpretasikan sebagai restu atau ketidaksukaan terhadap suatu peristiwa atau individu. Dalam konteks kasus Tom Lembong, ketiadaan intervensi langsung dari Jokowi atau bahkan indikasi keberpihakan tertentu menjadi bahan interpretasi yang luas bagi publik. Polemik ini juga menggarisbawahi rapuhnya independensi penegakan hukum dari intervensi politik. Ketika sebuah kasus hukum mencuat pada momentum politik tertentu atau melibatkan figur yang pernah dekat dengan kekuasaan, masyarakat berhak untuk meragukan apakah prosesnya benar-benar murni penegakan hukum atau justru dimanfaatkan sebagai alat politik. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Apabila benar ada pelanggaran hukum yang dilakukan Tom Lembong, maka proses hukum harus berjalan adil dan profesional, tanpa diskriminasi atau intervensi dari pihak manapun. Namun, jika kasus ini adalah upaya untuk membungkam suara kritis atau memberikan pelajaran politik, maka ini adalah kemunduran demokrasi yang serius. Masyarakat Indonesia sudah cukup matang untuk membedakan antara penegakan hukum yang sesungguhnya dan kriminalisasi politik. Isu ini juga dapat dilihat sebagai indikator bagaimana transisi kekuasaan, meskipun terlihat mulus di permukaan, menyimpan intrik dan perebutan pengaruh di balik layar. Figur-figur lama yang tidak lagi sejalan dengan arus utama kekuasaan baru mungkin akan menghadapi berbagai tekanan. Ini adalah ujian bagi konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu. Apakah kita akan bergerak menuju rekonsiliasi yang sesungguhnya atau justru memperdalam polarisasi dengan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan? Pada akhirnya, penyelesaian kasus Tom Lembong harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan independensi hukum. Jangan biarkan polemik ini menjadi presiden buruk yang merusak iklim investasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo, dalam kapasitasnya sebagai tokoh bangsa, diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dalam menghormati proses hukum dan memastikan tidak ada pihak yang dizalimi atas dasar kepentingan politik semata. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berintegritas.